life would change, but you're sat on a train again. Your memories are sceneries for things you said but never really meant. You build it too high to say goodbye, because you're not the same as them. It's your death, it won't happen to you. It happens to your family and your friends. I pretend, and I always wanna die. Sometimes always wanna die. Sometimes. You win, you lose, you sing the blues. There's no point in buying concrete shoes. I refuse, and I always wanna die. Sometimes I
terharu, kau terpaut oleh waktu. Yang akan kamu dengar di sini adalah pengalaman kisah nyata mereka bertemu mimpi terburuknya. Lo tahu kan, mitos di goa ini tuh gak boleh ngomong. Lada. Emang kenapa? Lada. Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang dan temanku mulai bertindak tidak wajar. Dia kerasukan. Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Tenggelam di lautan, aku bisa diracun di udara, aku bisa terbunuh di trotoar jalan. Tapi aku tak pernah mati, tak akan berhenti.
bisa dibuat tak bernyawa di kursi listrikan ataupun ditikam. Tapi aku tak pernah mati, tak akan berhenti. Tapi aku tak pernah mati, tak akan berhenti. Bisa dibuat menderita, aku bisa dibuat tak bernyawa di kursi listrikan ataupun ditikam. Bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di udara, aku bisa terbunuh di trotoar jalan. Tapi aku tak pernah mati, tak akan berhenti. 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 Selamat malam insan muda. Malam hari ini di Nightmare Side, kamu akan mendengarkan kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nakut-nakutin nih. Emang kenapa kalau gue dengar sendirian? Hah? Aku mendengar suara pintu dibuka. Ketika aku tengok, pintu itu terbuka perlahan tanpa ada siapapun yang membukanya. Membuat celah kecil antara pintu dan tembok. Aku perhatikan terus dan tiba-tiba muncul wajah seorang perempuan pucat mengintip dari celah pintu. Saya temenin ya. Nightmare Side Ardan Radio. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini
kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari. Menuju pagi, sedikit cemas, banyak rindunya. Di malam hari, menuju pagi, sedikit cemas, banyak rindunya. Oh, it's time to sleep. Terdengar suara lirih seorang wanita di kamar yang kosong itu. Dan itu adalah kamarku. Insan muda, saya Vanessa Priscilla.
Dengerin pengalaman-pengalaman mengerikan di Nightmare Side tiap malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aduh, ini benar nggak sih alamatnya? Ini nih. Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman, Pak. Iya, sebentar. Sebentar lagi, JNE Nightmare Side menemani kamu. Dengerin cerita aku ya. Lisir wangi, seliramu tumaking sinau, aja tanging kanmu guling, awas jangan ngetar. Aku lagi bang wingo jin setan kan tak utusi dadio sembarang wajah layu Abite ayana gaduh hiji boneka. Psst, jangan ribut. Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik meski suram
dan rapuh. Apa kabarmu, Ibu di padang kelabu? Ku dengar lagi lantunan dukamu, tetap merdu meski serak dan parau. Adakah kau sakit, Ibu? Bintang retak cahayanya rapuh. Malam padam di seluruh tubuh, samakan lukisan harapan di rahimmu, menjadi gambar mimpi batu yang membisu. Rebah dan menangislah bila memang harus menangis. Biarkan duka tumpah di tanah, air tumpah mengalir membasuh sampai habis. Rebah dan lelaplah, kulihat banyak angin di punggungmu, berlarian di antara sejarah kita. Separuhnya lenyap ditelan waktu. Di sini di bawah pohon kecil itu, kami menjadi. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. .9 FM Ardan, lebih dari radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insa Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Dimas akan menemani kamu di JNE Nightmare Side hingga nanti tengah malam. Kita akan mendengarkan
cerita pengalaman-pengalaman seram yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side yang akan kamu dengarkan. 3 cerita pengalaman ini sudah masuk ke tim Nightmare Side melalui email kita ke nms@ardanradio.com. Selamat malam juga buat insan muda yang baru bergabung di live kita. Karena kita juga live streaming langsung ya. Bisa ditonton secara visual di website kita ardanradio.com, di channel YouTube-nya Ardan Radio, dan sebentar kita akan juga live di TikTok kita Ardan Radio BDG. Untuk live di TikTok kita akan agak sedikit spesial di mana kita akan perlihatkan ruang studio ya, yang bisa dibilang mungkin kalau nanti ada pergerakan aneh atau apa di dalam ruang studio yang kita biarkan kosong dan kamu bisa melihatnya secara langsung, itu boleh langsung komen ya di live TikTok kita. Dan selamat malam juga buat insan muda yang sudah hadir ya di studio kita di Cipaganti 159 yang sedang mendengarkan di room 159. Ada beberapa bareng sama keluarga juga. Halo, selamat malam. Bareng sama oh iya, sambil nonton juga. Thank you. Sambil nonton di live TikTok, sambil nonton langsung di sini juga. Siap. Dan yang pastinya insan muda, buat kamu yang baru nyampe Bandung kali ya, lagi liburan di kota Bandung di long weekend ini, selamat datang di kota Bandung. Selamat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selain yang lagi liburan, mungkin ada juga yang lagi begadang malam ini sambil packing barang, karena mungkin kamu bisnisnya adalah jualan online insan muda ya. Kalau kamu pelaku UMKM ini pasti cukup relate ya. Realita harian UMKM, pagi produksi, siangnya packing, sore langsung kirim, malamnya datang lagi stok baru, dan kirimannya biasanya gak cuma 1-2 dus, tapi sampai ratusan dus. Nah, ini makanya kamu harus pintar-pintar pilih jasa kirim dan layanannya. Harus pilih yang aman, terpercaya, dan pastinya hemat biar gak bikin boncos. Untungnya JNE punya 2 solusi buat kiriman gede, yaitu JTR dan FTL ya. Beda kebutuhan, yang pastinya beda solusi, tapi sama-sama jadi andalan. Jadi kalau kamu pelaku UMKM pengen kirim barang banyak, dimensi besar, atau kiriman berat dengan tarif yang lebih terjangkau, kamu bisa pilih JTR atau JNE Trucking. Ini kapasitasnya sampai 10 ton dengan skema share lot, dan ini pas banget buat restock toko atau kiriman rutin ke tempat tujuan kamu. Tapi kalau kamu lagi pegang order besar, proyek, atau mungkin kejar deadline ketat, saatnya pakai FTL atau full truckload. Ini 1 truk full khusus buat kiriman kamu, nggak digabung, nggak transit, kapasitasnya bisa sampai 30 ton, dan jadwalnya fleksibel sesuai kebutuhan bisnis kamu. Kamu tinggal pilih mana yang cocok buat bisnis kamu. Sama-sama kiriman gede, tapi beda kebutuhan. Jadi apapun pilihan kamu, JNE siap bantu bisnis kamu bergerak lebih jauh. JNE Connecting Happiness insan muda ya. Untuk kirim cerita seram, Nightmare Side untuk kirim paket barang via JNE. Dan pastinya malam hari ini beberapa cerita mungkin akan ada di sekitaran kota Bandung, dan ada 1 cerita juga di daerah Garut insan muda ya. Dapat kiriman daerah Garut. Dan pengalaman ini ada yang di sebuah rumah, ada juga yang di kantor pas lagi shift malam. Nah, dan juga ada cerita-cerita lainnya yang juga mungkin bisa relate sama kamu. Dan kalau kamu punya pengalaman seram juga yang ingin kamu share malam hari ini, kamu bisa share langsung ke nomornya Ardan di 0812 201 1059 insan muda ya. Kamu bisa share pengalaman seram kamu di mana mungkin baru kejadian belakangan ini, atau mungkin pas lagi dengerin cerita pertama dan kedua. Selama JNE Nightmare Side ini berlangsung, kamu juga ngalamin hal-hal aneh, boleh cerita ya. Jadi sekali lagi kita tunggu juga untuk cerita-cerita seram kamu. Nanti Dimas akan bacakan langsung secara live di sini ya. Langsung sekali lagi kirim ke nomor WA-nya 0812 201 1059. Yang lagi nonton di live channelnya Ardan, dan juga di live TikTok yang sudah mulai banyak komen-komen ya dari berbagai daerah, dan pastinya selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Alam. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja sebagai staf gudang di sebuah pusat distribusi barang. Shift malam sebenarnya bukan hal baru buatku. Tapi entah kenapa malam itu terasa beda. Waktu menunjukkan jam 11:30 malam. Kondisi gudang tampak lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara mesin pendingin tua yang berdengung, lampu-lampu neon yang menggantung redup di langit-langit gudang, membuat bayangan-bayangan panjang di antara tumpukan kardus. Sesekali aku sempat kaget. Kupikir ada orang. Ternyata hanya bayangan tumpukan dus. Malam itu aku bekerja shift malam bersama temanku, Denny namanya. Di tengah shift malam, aku izin pada Denny untuk ke toilet sebentar, untuk buang air kecil. Den, toilet dulu bentar ya. Denny lalu mengangguk sambil membereskan kardus-kardus. Aku beranjak ke toilet. Toiletnya berada di belakang gudang. Aku mengitari gudang, lanjut berjalan ke lorong menuju toilet. Di toilet ini ada 2 bilik. Aku masuk ke salah satunya. Dan jelas saat aku masuk ke toilet, tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, aku selesai buang air kecil dan beranjak keluar dari toilet. Ketika aku keluar dari bilik toilet itu, kulihat pintu toilet yang ada di sebelahku tertutup. Dan saat itu terdengar suara keran air yang menyala. Si Denny kita. Den? Toilet juga, Den? Lalu terdengar ketukan dari dalam bilik toilet itu. Seperti menandakan, iya, ada orang di dalam toilet. Dan mungkin itu Denny. Ya udah, Den, duluan ya. Aku beranjak kembali ke gudang. Dan ketika sampai di gudang, aku melihat Denny di sana. Den, gue pikir lu ke toilet. Enggak ke toilet. Kenapa emang? Iya, tadi ada yang masuk ke toilet sebelah. Mungkin orang lain kali ya. Hah? Orang lain siapa? Ya pekerja yang lain, mungkin yang lembur juga, shift malam. Kamu tahu kan, kalau shift malam yang kerja cuma kita berdua. Iya juga sih, satpam kali ya. Kalau satpam mah nggak mungkin jauh-jauh ke sini kali. Yaudah, yuk lanjut, kita kerja lagi. Yang dibilang Denny ada benarnya juga. Ketika shift malam, biasanya hanya 2 orang. Dan mungkin ada satpam dan itu pun berjaga di pos depan.
Mungkin keran airnya bocor kali ya. Tapi kan ada yang ngetok tadi. Muncul rasa penasaran. Bentar ya, Den. Aku kembali lagi ke toilet untuk memastikan apa keran airnya bocor sehingga kerannya menyala. Sampai di toilet, benar saja keran airnya masih menyala. Aku masuk ke bilik toilet itu untuk coba mengeceknya. Aku matikan keran dan kerannya mati. Ini bukan bocor, tapi memang kerannya dibuka. Dan tiba-tiba, seketika bulu kuduku berdiri dan suasana terasa berbeda. Kini tercium bau anyir bercampur bau bangkai. Buru-buru aku berbalik dan kembali ke gudang. Dan ketika berjalan kembali ke gudang, di tengah perjalanan di lorong, aku melihat ada seseorang yang berjalan di ujung lorong itu menuju ke arahku. Langkahku terhenti karena dari perawakan dan cara berjalannya nampak agak aneh. Berjalan gontai, agak menyeret. Den? Denny? Tidak ada jawaban. Namun semakin lama, orang itu semakin mendekat. Karena gelap, aku tidak terlalu bisa melihat wajahnya. Hanya siluet tubuhnya yang kini semakin lama mulai mendekat. Dan aku entah kenapa semakin mundur, menjauh dari orang yang mendekatiku itu. Denny? Den? Itu kamu ya? Den? Begitu kataku. Sampai Saya bukan Denny. astaga, Kamu siapa? kini terdengar suaranya yang mulai merintih seperti kesakitan. Dan dia berjalan semakin mendekat. Sekilas bisa kulihat wajahnya. Seorang laki-laki, namun wajahnya terlihat hancur. Hampir tak berbentuk dan dia memakai baju seragam putih dengan penuh noda merah di sekujur tubuhnya.
Bentuk kaki dan tangannya pun tidak wajar, seperti patah. Dan dia terus menyeret tubuhnya mendekatiku. Sadar ini tidak wajar, refleks aku berlari. Berlari masuk ke dalam toilet dan bersembunyi di salah satu bilik toilet di sana dan menutup pintunya. Kini terdengar suara seperti langkah yang diseret masuk ke dalam toilet ini. Seketika menyeruak bau anyir dan bangkai. Jantungku berdegup kencang. Kini terdengar suara lelaki menangis kesakitan, seolah-olah meminta tolong, tepat berada di depan pintu toilet ini. Dan tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di depan pintu toilet ini. Bunyi ketukan lemah tak bertenaga. Yang seakan-akan terasa mengancamku. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Terdengar suara itu terus mengitari bilik toiletku itu. Aku pun mengeluarkan handphone dan mencoba menelpon Denny. Namun Denny tidak mengangkatnya. Sampai gagang pintu itu bergerak-gerak dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Dan ketika itu aku melihat Denny dan satpam kantorku yang menyusulku ke toilet. Aku pun langsung dibawa keluar dari sana. Denny menghela nafas panjang. Dia bilang, karyawan lama di sini pernah bilang, katanya toilet belakang memang ada penunggunya. Konon, dia adalah satu karyawan yang dulu pernah bekerja di sini. Sebelum jadi kantor tempatku bekerja sekarang. Tak ada yang berani ke toilet jika sudah lewat jam 12 malam. Karena katanya
Sosok pegawai itu masih sering terlihat mondar-mandir dan meminta tolong. Katanya sih, dulu dia korban kecelakaan ketika hendak bekerja. Siapapun orangnya, aku coba kirimkan doa agar arwahnya tenang di sana. Mungkin dia tidak bermaksud untuk mengganggu. Dia mungkin masih merasa dia punya kewajiban di tempat itu yang belum selesai. Namaku Yuni. Malam ini aku akan bercerita tentang pengalamanku bertemu dengan mereka. Mungkin banyak yang bilang aku ini terlalu berhalusinasi. Sampai-sampai beberapa temanku menganggapku aneh. Namun, kalau boleh jujur, dari kecil aku itu bisa merasakan kehadiran makhluk lain. Percaya atau tidak, ini adalah yang aku alami. Dan selama ini, aku sudah melalui banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan dunia lain. Salah satunya adalah kejadian yang terjadi pada saat aku sedang sekolah di bangku SMK. Saat itu, aku dan beberapa temanku ditugaskan untuk mengerjakan tugas akhir. Membuat kami bergadang semalaman untuk belajar bersama. Malam itu, aku dan 3 orang temanku sepakat untuk belajar bersama di rumah temanku. Farah namanya. Dan rumahnya tidak begitu jauh dari sekolah. Aku masih ingat, saat itu sudah menunjukkan sekitar jam 9 malam. Di rumah Farah, kami berkumpul membahas bahan-bahan tugas akhir sambil sesekali bercanda. Ada aku, Farah, dan Ima. Di saat sedang mengerjakan tugas, Ima tak henti selalu iseng bertanya padaku. Katanya, ada hantu apa di rumah Farah? Jika di momen seperti itu, biasanya aku hanya diam, tak mau bilang apa-apa. Dan selalu berusaha menutupi pandanganku dari hal-hal berbau hantu. Udah, Ma, fokus aja ngerjain tugasnya. Kalau kamu nanya gitu terus, mereka bisa datang loh. Jawabanku menakut-nakuti agar Ima diam dan tidak banyak bertanya. Pikirku,
Malam itu aku hanya ingin belajar dengan serius dan tak ingin membicarakan hal-hal lain. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan udara dingin semakin terasa. Oh, dingin nih. Pintunya ditutup aja deh kayaknya. Aku meminta Farah menutup pintu kamarnya yang saat itu masih terbuka lebar. Karena kamar Farah ini memang terletak di lantai 2. Dingin apaan sih? Gerah gini tahu. Seriusan, mending tutup deh. Nanti ada yang datang loh. Aku kembali menakuti Farah dan Ima. Sampai Ima pun membalas ucapanku. Siapa yang datang? Sini, gak takut? Baru saja aku akan membalas ucapan Ima, tiba-tiba mataku melotot kaget. Farah yang sejak tadi memunggungi aku dan Ima, tiba-tiba memalingkan wajahnya ke belakang dan menatap tepat ke arah mataku. Yang membuatku kaget adalah karena Farah yang kulihat kini adalah Farah yang berbeda. Badannya tetap badan seorang perempuan, tapi wajah Farah berubah menjadi wajah seorang perempuan yang sangat menyeramkan. Wajah itu memelototiku dan matanya berwarna kemerahan. Aku refleks berteriak dan mulai menutup wajah dengan kedua mataku. Sontak, Ima dan Farah mulai panik dan menanyaiku. Yun, kenapa Yun? Dengan terbata, aku menjawab. Itu bukan Farah. Farah yang terdengar ikut menanyaiku pun, kini mereka berdua pun terdengar sangat panik. Kubuka kedua tanganku perlahan dari mukaku ini dan mulai menatap wajah teman-temanku, termasuk Farah. Dengan perasaan was-was dan ketakutan, ku beranikan diri untuk menceritakan apa yang baru saja kulihat. Hampir tak ada yang terkaget. Semua mulai merasa merinding dan juga ketakutan. Ima pun memutuskan untuk pulang dan mengajakku untuk pulang bersamanya. Bahkan Farah pun memutuskan untuk tidak tidur di kamarnya malam itu dan pindah ke kamar orang tuanya yang berada di lantai 1. Aku dan Ima pun memesan taksi online. Di perjalanan pulang, aku dan Ima mencoba menghibur satu sama lain. Namun, terkadang pada suatu titik jalanan yang sepi, kami sama-sama terpaku. Entah karena apa. Aku ingat saat itu mobil yang kami tumpangi sudah berada di sekitar dekat rumahku. Aku dan Ima pun kembali terdiam. Mataku mencoba mencari pemandangan yang menyenangkan di luar sana. Namun, tiba-tiba tatapanku terpaku saat tak sengaja menatap spion tengah mobil. Lagi-lagi, aku dibuat terkaget sekaligus ketakutan. Tepat di kaca spion, aku melihat sosok perempuan dengan rambut yang sangat berantakan. Baju putih lusuh dan wajahnya mengarah padaku. Memelototiku seperti wajah yang kulihat tadi di kamar Farah. Iya, tak salah lagi.
Sosok itu adalah sosok seutuhnya dari wajah perempuan yang sempat kulihat di wajah Farah. Tubuhku bergetar seperti menggigil. Dan Ima sepertinya tahu ada sesuatu yang tak beres terjadi lagi padaku. Yun? Yun? Yun, kenapa Yun? Jangan bikin takut gitu dong. Ima terdengar begitu ketakutan. Aku mencoba menahan rasa takutku dan menjawab. Nggak ada apa-apa kok. Dan sosok itu masih belum hilang. Tetap terlihat di kaca spion, memelotutiku. Sampai akhirnya aku tiba di rumah. Dan Ima pun melanjutkan perjalanannya pulang. Setelah berpamitan, aku segera menuju ke kamarku. Aku mencoba untuk langsung tidur. Namun, hatiku mulai tidak tenang lagi. Aku berharap untuk tidak melihat makhluk itu lagi. Sampai terdengar suara tokek. Aku coba menghitung suaranya. Dan... Hah? Suara tokek itu ganjil. Dan tak lama terdengar suara isak tangis perempuan. Aku mencoba pura-pura tidak mendengar suara itu. Tapi suara itu seakan memaksaku untuk menanggapinya. Aku mengintip sedikit ke sekitar. Sampai suara itu pun menghilang. Aku pun bangkit dari tempat tidurku dan melihat ke sekelilingku. Sepertinya sosok itu sudah pergi. Mataku menerawang ke sekitar kamarku. Sosok itu jelas sudah. Astaga! Tiba-tiba saja sosok itu mengagetkanku dengan merangkak di langit-langit kamarku. Sosok wanita itu merangkak sangat cepat hingga sekarang tepat berada di depanku. Sedikit cemas, aku pun akhirnya membuka diri untuk berkomunikasi dengannya. Pertemuanku dengan hantu wanita itu memang tidak terpikirkan olehku. Sampai akhirnya, setelah malam itu, dia mengikutiku ke dalam rumah. Dan terjadilah komunikasi antara aku dengan wanita itu. Sebenarnya, dia menangkap sinyal dari tubuhku yang memberi isyarat kepadanya bahwa aku bisa berkomunikasi dengannya. Aku masih ingat saat dia bilang dia mengajakku berkomunikasi bukan untuk menakut-nakutiku, namun hanya ingin meminta tolong kepadaku. Apakah ini adalah anugerah dari Tuhan untukku agar bisa berkomunikasi dengan mereka? Aku hanya bisa menjawabnya dengan cara mendoakan supaya mereka yang sudah pergi mendahului kita bisa hidup dengan tenang.
105,9 FM Ardan, lebih dari radio Insa Muda. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan, dan masih ada satu cerita lagi di malam hari ini yang bisa kamu dengarkan. Sebelum masuk ke cerita ketiga atau cerita terakhir, Dimas ingin menyapa lagi selamat malam Insa Muda yang masih bergabung di live streaming kita, ardanradio.com, channel Ardan, dan juga di live kita di Ardan Radio BDG di TikTok ya. Dan sekarang siaran Nightmare Side kamu bisa juga langsung melihat selain mendengarkan. Bisa lihat secara visual, bahkan bisa melihat Dimas yang lagi siaran di malam hari ini Insa Muda. Selamat malam sekali lagi ya, tentunya juga yang sedang mendengarkan langsung di Studio Cipagani 159. Sebelum masuk ke cerita ketiga, Dimas ingin cek dulu WhatsApp kamu yang sudah masuk di 0812-201-1059 untuk sharing pengalaman seramnya. Jika ada yang ingin cerita langsung boleh ya, kirim di nomor 0812-201-1059 ya. Selamat malam Kang Dimas, ada Daniel dari Sukabumi. Selamat malam Kang Daniel. Mau sedikit sharing. Pada saat cerita pertama, saya lihat sekelebat bayangan hitam tinggi disertai sedikit bau aroma bangkai kayak berjalan gitu. Kebetulan saya sendiri dengerin Nightmare Side-nya sambil beberes tempat jualan nih. Posisi juga lagi gerimis. Apakah itu yang disebut sosok genderuwo? Terima kasih Kang Dimas ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin belum tentu juga itu sosok genderuwo ya Kang Daniel ya. Mungkin dari bayangan hitam tinggi bisa jadi juga itu sosok yang lain juga sebenarnya. Jadi pengalaman saya sih ada juga sosok yang tinggi hitam gitu seperti bayangan, tapi dia bukan sosok yang seperti kita tahu gitu ya, genderuwo gitu. Dan jika mengeluarkan aroma-aroma pun bermacam-macam ya. Ada yang bilang aroma bau kentang katanya kan. Kalau yang sosok-sosok seperti itu, ada juga yang menciumnya bau pandan misalnya, atau bau-bau yang lain. Ada juga yang baunya justru agak buruk gitu, kayak bau bangkai, bau anyir gitu, bau busuk gitu ya. Itu walau-alam ya Kang Daniel ya. Tapi luar biasa keberaniannya buat dengerin Nightmare Side sendirian. Wah, mantap tuh, sampai ada hal-hal kayak gini tetap gas terus ya Kang Daniel. Hatur nuhun ya di Sukabumi Kang Daniel ya. Terus selamat malam Kang Dimas. Ini ada Indra di KBB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali berbagi cerita horor nih di tahun 2009. Jadi malam itu saya sedang berada di luar rumah dan saat itu sedang terang bulan. Dan di saat saya melihat ke langit itu ada kain putih besar melayang tinggi terbang. Di situ saya pikir kalau itu spanduk tuh. Tapi malam itu nggak ada angin besar dan setelah saya lihat baik-baik itu bukan spanduk tapi sosok makhluk besar dengan kain putih itu menuju ke arah kuburan di seberang ya kan. Jauh dari rumah saya, dan ternyata saya bukan orang pertama yang melihat sosok ini. Ada beberapa orang yang juga pernah lihat sosok ini. Dan kalau ada bapak-bapak yang lagi ngeronda malam-malam, sosok ini suka terlihat katanya. Terima kasih, sukses untuk Nightmare Side. Terima kasih Kang Indra di KBB juga ya. Sukses selalu juga buat Kang Indra, pendengar dari 2009. Weh, mantap nih. Saya kebetulan masuk Ardan tuh di 2009 dan sudah mulai nulis-nulis ya buat tim Nightmare Side sampai akhirnya jadi penyiarnya. Aduh, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa nemenin Insa Muda nih ya. Turnuhun ya. Halo, selanjutnya di malam hari ini ya ada yang ingin berbagi pengalamannya juga. Selamat malam buat nggak usah disebut namanya katanya, nggak apa-apa. Oke. Lagi dengerin Nightmare Side, beres cerita pertama masuk cerita kedua, saya mulai kerasa aneh dan merinding di kamar sendirian. Dan
ketika itu ternyata ada satu sosok yang kelihatannya kayak ngintip dari jendela kamar katanya. Tapi ketika dicek lagi, dilihat lagi, sosok itu udah tidak ada. Waduh. Jadi pas lagi dengerin tadi ya, kayak dia ngintip-ngintip, dia lihat, wah gak ada nih. Cuman kerasa banget ya, kadang kita dari sudut mata kiri atau kanan tuh kalau ada sesuatu tuh kerasa gitu. Wah ngintip atau kayak gimana ya. Oke. Selamat malam Faiz Depok ya. Selamat malam Faiz Depok. Malam Jumat Kang Dimas, selamat malam Jumat. Izin cerita sedikit nih. Ini masih sendirian juga dengerin Nightmare saja di kosan katanya. Mantap ya. Tapi keinget pas ada cerita ini nih. Maghrib tadi ya, baru hari ini ya. Ada suara gedor-gedor dari tembok sebelah, padahal tetangga kosan itu nggak ada. Alias kosong karena liburan. Mana pas ada suara lagi nyetel musik kenceng-kenceng gitu katanya. Terus siapa ya? Oh jadi pas maghrib dia lagi nyetel musik kenceng-kenceng itu maksudnya di kamar kosan kamu. Terus ada yang gedor-gedor dari sebelah kamar. Tapi ternyata yang punya kamarnya lagi nggak ada gitu. Lagi long weekend, lagi liburan. Nah mungkin itu sosok yang cukup baik ngasih tahu ini maghrib katanya ya. Mungkin jangan berisik, jangan kencang-kencang. Seperti itu ya. Ada juga pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah saya alami ketika ada gangguan-gangguan si sosok-sosok ini itu bisa jadi dia ingin menyampaikan sebuah pesan, ingin menyampaikan sesuatu kepada yang bersangkutan gitu, entah mungkin yang punya rumah atau berada di tempat itu gitu. Tapi kerasanya menjadi sebuah gangguan, padahal mungkin niatnya tidak seperti itu gitu. Cuma kerasanya karena kita berbeda alam dengan mereka menyampaikannya dengan cara mereka tersendiri gitu. Kalau kita kan enak nih, misalnya ada orang nih misalnya siapa tadi Denny misalnya ya, Den udah deh jangan di situ duduknya, pindah. Nah enak kan ngasih taunya. Tapi kalau mungkin mereka ngasih tahu kamu untuk pindah itu mungkin nggak kayak gitu caranya. Tiba-tiba ada suara apa gitu terus kamu pindah. Nah mungkin ada hal-hal yang seperti itunya sebenarnya. Ya di luar ada gangguan-gangguan lain juga. Seperti cerita kita yang ketiga di malam ini gitu. Ini satu cerita dari Insan Muda yang mengirimkan. Dan ini pengalamannya cukup bercerita ya Insan Muda ya. Jadi dia berkronologi bahwa ada tantenya yang mengalami sebuah gangguan yang atau penyakit lah bisa dibilang yang aneh gitu. Jadi menganggap ini sebuah gangguan ketika dia berada di satu rumah yang dia tinggali tidak begitu lama, tiba-tiba kejadian hal seperti ini gitu. Dan ini lokasi rumahnya tuh kurang lebih berada di sekitaran daerah Garut ya. Garut mananya saya nggak tahu karena mungkin tidak dijelaskan secara detail juga. Hanya mungkin salah satu rumah keluarganya beliau di daerah Garut. Seperti apa ceritanya kita akan dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Saya udah masih tetap stay tune, masih tetap fokus ya. Jangan melamun kalau misalnya kamu lagi dengerin sendirian ya. Kalau selama dengerin atau ada cerita-cerita juga boleh kamu share 0812 20111059. Selamat mendengarkan cerita ketiga. Dan ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Hari itu aku sedang bersantai di rumah, menikmati hari Sabtu, libur yang tidak ada kegiatan apa-apa. Cuaca Bandung pun saat itu sedang cerah, bahkan cenderung panas. Aku bersantai di kamarku sambil menonton TV. Hingga tak lama, sebuah mobil datang. Kulihat keluar, itu mobil om dan tanteku. Sebut saja Om Andre dan Bilia. Om Andre dan Bilia ini tanteku dari luar kota. Tumben sekali mereka datang. Ayah dan ibu menyambutnya. Ternyata kedatangan mereka adalah kedatangan yang tak biasa. Kulihat tanteku itu wajahnya merah, seperti penuh luka. Aku mencuri dengar Om Andre bercerita pada orang tuaku bahwa sepertinya ada yang gak beres. Dalam arti kiriman gaib. Aku sering mendengar cerita-cerita di sosial media tentang hantu, penampakan, kiriman-kiriman gaib, orang kesurupan. Gak nyangka cerita itu sampai di rumahku, dan itu dari tanteku. Singkat cerita, kejadian ini ternyata bermula saat om dan tanteku itu tinggal di rumah warisan ayahnya atau kakekku. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun lama kelamaan hal-hal aneh mulai terasa. Dan yang paling parah, menyerang fisik tanteku itu. Wajahnya merah, bentol-bentol seperti jerawat. Hingga ke lengannya pun ada bentol-bentol seperti itu. Seperti bisul, borok, entahlah. Aku dengar ayah berkata, "Jangan suzon, mungkin ini bukan kiriman. Jika ia kiriman pun siapa yang punya masalah sampai bertindak seperti ini, dan rasanya tidak perlu juga." Ibu berkata, mungkin gara-gara rumah itu. Sebelumnya rumah itu memang kosong. Tidak ada yang tinggal. Hanya kakek sendiri. Ketika kakek mulai sakit, dia dipindahkan ke rumah tanteku agar ada yang mengurus. Dan kurang lebih sudah 1 tahun sampai akhirnya kakek meninggal dan rumah itu mulai coba diisi.
Om dan Tante mengisi rumah itu sebenarnya untuk bersih-bersih dan merenovasi beberapa bagian yang sudah rusak. Agar jika dipakai untuk kumpul keluarga lebih nyaman. Tapi jadinya malah seperti ini. Dari obrolan itu, ayah, ibu, dan tanteku sepakat untuk mengadakan kumpul keluarga besar di sana. Sekaligus mendoakan rumah dan ya siapa tahu kondisi tante jadi lebih baik. Keesokan harinya, kami pun berangkat menuju rumah kakekku itu yang berlokasi di daerah Garut. Kurang lebih jam 10 pagi, aku sampai di sana. Sebuah rumah ala-ala tahun 90-an. Rumah ini hanya satu lantai, namun mempunyai 5 kamar kurang lebih. Ada ruang tengah yang cukup besar, ruang tamu, dapur di paling belakang, dan ada juga halaman belakang yang cukup luas. Ada pohon nangka di sana yang mengingatkanku masa kecil dulu. Kalau tidak salah sih dulu dipasangi ayunan, sehingga cucu-cucunya bisa bermain di sana. Begitu sampai, tidak ada kesan angker, merinding, atau hal-hal seram lainnya. Justru yang ada kenangan masa kecilku dulu. Ada album foto di sana. Melihat foto-foto lama, termasuk fotoku masih kecil saat bermain di rumah itu, membuat memoriku terulang lagi. Sambil menunggu saudara-saudaraku yang lain, aku coba berjalan-jalan ke sekitar rumah. Nampaknya memang perlu renovasi yang cukup banyak di rumah ini. Banyak jamur, plafon yang sudah bocor, cat yang sudah mulai pudar. Hingga aku duduk di tempat tidur mendiang kakekku. Ini kamarnya. Bau balsam khas dari kakekku masih sama seperti dulu. Aku hirup lagi. Tapi kok bau balsamnya semakin menyengat ya? Seperti baru saja dipakai. Dan tiba-tiba entah kenapa aku merinding. Aku berdiri, dan ketika aku berdiri, bulu kuduk di ujung kaki hingga ujung kepala meremang seketika. Dan bau balsam itu kini semakin kuat terasa.
Dan tiba-tiba pintu kamar mandi di dalam kamar kakekku terbuka. Dan tiba-tiba melesat sebuah bayangan berbentuk manusia, hanya putih seperti asap, seakan berlari keluar dari kamar mandi lalu menghilang menembus dinding. Aku terpana beberapa detik melihat penampakan itu. Cukup jelas terlihat olehku. Berwujud seperti manusia, hanya putih saja. Tidak tahu perempuan atau laki-laki. Lalu menghilang ke dinding di sebelah kiri atau di seberang kamar mandi itu. Dan saat itu masih siang. Sebelum jam 12 siang bahkan. Buru-buru aku keluar dari kamar kakek itu dan melihat ke ruangan sebelah. Dan di ruangan sebelah itu ada satu kamar. Kamarnya tidak terlalu besar. Aku tidak ingat itu kamar apa. Ketika aku akan membukanya, ibu menarikku dan berkata keluarga yang lain sudah datang berkumpul. Singkat cerita, suasana pun menjadi ramai. Beberapa keluarga atau saudara-saudaraku berdatangan satu persatu. Ada juga yang tidak bisa hadir karena terlalu mendadak. Kami berkumpul di ruang tengah dan tante mulai membagikan cerita. Ketika tante mulai bercerita, suasana rumah langsung menjadi berbeda. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung. Entah hanya perasaanku saja, tapi kok suasana rumah ini terasa mencekam. Berbeda dari sebelumnya. Setiap tante bercerita tentang gangguan-gangguan yang terjadi padanya ketika di rumah ini, bulu kuduk tak henti-hentinya berdiri, merinding. Sampai tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar sangat kencang. Astaga. Kami sekeluarga terenyak kaget. Dan ketika itu tidak hujan, hanya mendung, tapi suara petirnya sangat menggelegar. Sesaat setelah suara petir itu, terdengar tiba-tiba Bilia berdiri dan menatap kami semua seperti orang kesurupan. Bilia terdengar menggeram, namun suara menggeramnya seperti suara lelaki. Saudara-saudara yang lain langsung menghampirinya dan mencoba menyadarkannya.
Delia berontak dan berteriak sekencang-kencangnya. Setiap dibacakan doa, dia meraung kesakitan, tertawa dan terkesan menantang. Tak lama, Delia pun lemas dan tak sadarkan diri. Melihat hal-hal itu secara langsung, saudara-saudaraku semakin kebingungan. Bahkan sampai berdebat bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Sampai ibuku teringat ada saudara ayahku yang cukup mengerti hal-hal seperti ini. Namanya Aji. Dan aku biasa memanggilnya Wa Aji. Ayah langsung menelpon Wa Aji dan sesegera mungkin memintanya datang ke sana. Untungnya Wa Aji bersedia dan segera berangkat dari Bandung. Waktu pun berlalu. Wa Aji masih dalam perjalanan. Dan hari saat itu sudah semakin gelap. Suasana tak karuan di rumah itu rasanya berpengaruh kepada emosi. Entah kenapa, rasanya jadi uring-uringan. Sampai ketika aku berjalan ke halaman belakang, aku melihat seseorang berdiri di depan pohon nangka. Kupikir itu saudaraku. Kuperhatikan dia hanya berdiri, memakai baju hitam, tapi seperti jubah. Dan sosoknya laki-laki. Aku coba memanggilnya. Om? Om? Dia lalu menengok dan... Terlihat satu sosok dengan jubah hitam, dan ketika menengok ke arahku, wajahnya sangat aneh, menyeringai, bertaring, dan wajahnya lebih mirip seperti hewan, berbulu, dengan mata yang merah. Dan setelah itu, sosok itu hilang. Buru-buru aku berlari ke dalam. Dan ketika aku lari ke dalam, aku melewati kamar kakek yang pintunya saat itu terbuka. Dan sempat terlihat dari sudut mataku, di kamar kakek terlihat banyak sekali orang memakai baju serba hitam. Dan ketika aku tengok lagi, tidak ada siapa-siapa di kamar kakekku. Dan seketika itu juga tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki yang sangat besar di langit-langit rumah ini. Bahkan membuat rumahnya bergetar.
semua keluargaku melihat dan merasakannya. Lalu terdengar suara menggeram yang entah berasal dari mana. Terdengar jauh tapi berada di telinga. Dan tiba-tiba Bilia langsung berteriak kesurupan. Dia tertawa-tawa. Dan terdengar satu kata yang terus diulang-ulang. Dengan bahasa Sunda yang berkata, "Marane moal ngarti, marane moal ngarti." Loba di dia, loba di dia, loba. Moal bisa indit, moal bisa indit. Terus berkata seperti itu. Di sini banyak dia tidak bisa pergi dan katanya kita tidak mengerti. Entah maksudnya apa. Bilia dipegangi oleh saudara-saudaraku tapi tenaganya sangat besar. Sampai untungnya di waktu yang bersamaan Wak Aji datang. Dan tanpa lama-lama ayah langsung mengantarkan Wak Aji ke Bilia yang saat itu sedang kesurupan. Bilia dibawa masuk ke kamar dengan beberapa saudara-saudaraku yang lain, termasuk Wak Aji. Dan Wak Aji mulai melakukan ritual pembersihan. Sampai akhirnya terdengar satu teriakan yang sangat panjang. Dan setelah itu, suasana hening. Wak Aji lalu mulai berjalan mengitari rumah, melihat satu persatu ruangan di rumah itu. Lalu Wak Aji meminta kami berkumpul. Kami berkumpul dan Wak Aji mulai membuka percakapan. Dia merasa memang di rumah ini ada sesuatu yang menjaga. Katanya sih punya kakek. Wak Aji bilang kakek dulu bisa dibilang sering bermain hal-hal seperti itu. Mengumpulkan benda pusaka dan lain-lain. Dan benda-benda tersebut ada isinya. Yang konon katanya sih sudah lama tidak dikasih makan. Dan ketika kakek sudah tidak ada, mereka marah dan mulai memberi tanda kehadiran mereka dengan hal-hal seperti ini. Salah satunya yang terjadi pada tanteku. Pada akhirnya Wak Aji membawa barang-barang itu yang ternyata tersimpan di ruangan kecil sebelah kamar kakek, yang dimana aku melihat sosok bayangan putih melayang
sudah menembus ke sana. Apakah sebenarnya itu pertanda sejak awal yang diberikan kepadaku? Entahlah. Namun yang jelas di dalam ruangan itu memang banyak benda pusaka. Koleksi kakek yang entah tidak tahu harus dibagaimanakan. Hingga akhirnya Wak Aji membawanya. Dan setelah itu beberapa hari kemudian Bilia berangsur-angsur membaik. Dan hal-hal aneh di rumah itu pun lambat laun tidak terjadi lagi. Lisir wangi, seliramu tumakeng sinau, ojo tanging kanu guling, awas jangan ngetar. Aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadya sembarang wajah layu sepe. 105,9 FM, Ardan lebih dari radio Insan Muda. Itu tadi cerita ketiga atau cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman-pengalaman seram untuk dibacakan ala Nightmare Side di minggu depan misalnya, kamu bisa kirimkan pengalaman kamu melalui email kita di nms@ardanradio.com. Jadi sekali lagi, untuk kamu yang ingin kirim pengalaman-pengalaman seram, cerita-cerita seramnya, kamu bisa kirimkan ke email kita nms@ardanradio.com. Mungkin di situ juga kamu bisa kirim rekomendasi tempat untuk tim Nightmare Side datangi juga boleh. Atau mungkin kamu ingin jadi salah satu narasumber untuk tayangan Nightmare Side Testi Misteri di channelnya Ardan Radio, itu juga boleh ya. Jangan lupa sama untuk follow sosial medianya Ardan Radio, ada TikTok Ardan Radio BDG, di IG-nya Ardan Radio, channelnya Ardan Radio untuk hal-hal seru lainnya. Mungkin Nightmare Side atau ada hal-hal lain yang bisa jadi akan membuat kamu happy lah Insan Muda ya. Termasuk untuk kamu yang biasa begadang untuk kirim paket dan barang, apalagi ini pelaku UMKM gitu ya, pastinya happy dengan adanya JNE yang selalu setia menjadi partner kamu untuk pengiriman ekspedisi jumlah besar atau mungkin yang partai kecil-kecilan juga ya. Jangan lupa juga follow sosial media JNE di JNE_ID dan juga di JNE_BDG. Cerita-cerita yang baru saja kamu dengarkan malam hari ini mungkin bisa saja terjadi pada kamu Insan Muda. Jika kamu mungkin bukan termasuk orang yang cukup berani untuk merasakan atau melihatnya,
Kita doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang aneh setelah mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Seperti sebelumnya Dimas bilang dan juga di cerita ketiga bahwa sebenarnya ada juga sosok-sosok yang hadir itu punya maksud tertentu untuk memberitahu sesuatu. Entah mungkin hal yang harus dibereskan atau mungkin melarang kita untuk sesuatu dengan cara mereka tersendiri. Seperti itu. Beberapa tempat yang saya datangi bersama tim jurnal pun kadang menemukan hal-hal seperti itu insan muda. Oh, ternyata ini maksudnya. Bukan gangguan, tapi ternyata sebuah peringatan. Kurang lebih itu yang bisa jadi hal yang disampaikan untuk menutup JNE Nightmare Side malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak insan muda yang sudah menonton secara live streaming kita ya di sosial media Ardan. Terima kasih selalu setia untuk share, repost, love, komen dan segala macam. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung ini. Atur nuhun. Insya Allah sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dan pastinya terima kasih buat JNE yang selalu setia 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 malam hari ini di setiap malam Jumatnya kamu. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Aku datang. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side boleh jangan sendirian. Tapi dengerin JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM